Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Masjid Al-Ikhlas, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sahidahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, waktu yang longgar, sehingga kita bisa kembali menghadiri majelis ilmu dalam rangka untuk menjaga keimanan kita, untuk berusaha istiqomah menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk iman kepada hari akhir adalah beriman akan adanya kejadian-kejadian setelah kematian. Setelah manusia itu dibangkitkan dari kuburnya, apa saja yang akan dialami. Itu adalah termasuk bentuk iman kepada hari akhir. Di antaranya adalah kita yakin bahwasannya ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, maka akan dikumpulkan menjadi satu di padang mahsyar. Dari semua manusia dari awal sampai akhir. Nah, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, seperti apa keadaan manusia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ilallahi hufatan uratan ghurlan." Nabi bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat menuju Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dihitan." Keadaan kita tuh seperti itu yang harus kita yakini. Ditambah matahari didekatkan di atas kepala manusia. Jadi keadaan di padang mahsyar nanti, manusia dikumpulkan jadi satu, plus tambah matahari didekatkan hanya 1 mil. Menunjukkan apa Pak Bu? Niku keadaan yang sangat panas sekali. Ditambah kita sami napa? Khufatan, nyeker, alias boten ngagem sandal. Wong sandal mawon boten apa malih sepatu.
Pripun Pak raosipun nek menawi jam 12 teng ratan menika nyeker. Kicat-kicat nggih. Tambah panas. Nggih. Ditambah mboten ngagem sandangan. Sama sekali nggak berpakaian, matahari didekatkan di atas kepala. Tambah panas mboten? Tambah panas. Dan belum dihitan. Nggih. Lan kita mangertosi bilih padang mahsyar menika adalah tempat yang datar, yang terbuka luas, yang enggak ada pepohonan sama sekali. Sehingga nggih ajeng ngiyup nggih mboten saged, mung mboten enten apa sing ngiyup. Enggak ada tempat bernaung. Sehingga manusia pada saat itu napa Pak Bu banyak berkeringat. Ketika matahari tutna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari mil. Kenapa banyak manusia berkeringat, berenang dengan keringatnya? Karena manusia pada hari itu matahari didekatkan hanya sejarak 1 mil. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita di padang mahsyar itu butuh naungan, butuh perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya gembrobyo sampai mana? Lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai mulut, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ngelangi napa? Keringat. Pripun Pak raosipun? Kecut, asin, keringat nggih. Ditambah kita yakin bahwasanya tentunya keringatnya juga panas. Wong matahari ini pun apa? Ya didekatkan. Sehingga di padang mahsyar itu manusia benar-benar mengalami kesusahan. Saking susahnya napa Pak? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Saking susahnya itu seseorang itu nggak kenal saudaranya, bahkan nggak inget bapak ibunya di mana, bahkan nggak inget anak istrinya di mana, nggak sempet kepikiran mau nyari kemana. Likulli imri'in yauma idin sya'nu yuhni. Masing-masing niku napa? Sibuk memikirkan nasibnya. Ya Allah, kira-kira ini nanti digiring ke surga atau digiring ke neraka. Jadi itu saat-saat yang susah. Maka kita semua membutuhkan naungan Allah supaya di padang mahsyar iup boten kepanasan. Nah, siapakah yang akan mendapatkan naungan Allah? Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan naungan di sini adalah naungan arsy-Nya Allah. Karena dalam hadis yang lain, yudhilluhumullahu fi dhilli arsyihi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arsyihi. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan lindungan naungan di bawah arsy-Nya Allah, sehingga mboten kepanasan. Nah, siapakah mereka yang akan mendapatkan naungan Allah? Karena pada saat itu sangat susah, kita benar-benar butuh naungan. Inilah yang sering kita dengar dan perlu kita ingat, supaya kita semangat mengamalkannya. Ya, terkadang dengar terus lupa, belum sempat menghayati, meresapi, belum sempat mengamalkan. Yang pertama apa Pak Bu? 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah.
Arsy-nya Allah niku napa? Makhluk yang paling besar niku arsy. Nggih. Kalau dibandingkan Pak Bu kan ada perbandingan arsy, kursi dan langit dan bumi. Langit, bumi, alam semesta ini jika dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti cincin di tengah padang pasir yang luas. Cincin ini ibaratipun alam semesta nggih. Cincin ibaratipun langit bumi lan saisinipun, padang pasirnya ibaratnya kursi Allah. Dan kursi Allah jika dibandingkan dengan arsy-nya Allah sami. Ibaratnya kursi Allah itu cincin dan arsy-nya Allah ibaratnya padang pasir yang luas. Menunjukkan betapa kita itu makhluk Allah yang sangat kecil. Kecil sekali Pak Bu. Sehingga apa yang pantas kita banggakan, karena kita makhluk yang sangat kecil. Allahu Akbar, Allah maha besar. Nah ini yang nggak akan kepanasan sinten kemawon. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kita semua insya Allah jadi pemimpin. Paling enggak memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin yang berada di bawahnya. Bagaimana kita menikah bersikap adil. Wad'u syai' fi maudhi'ihi. Adil menikah apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, imam yang adil itu akan mendapatkan naungan Allah. Pemimpin yang adil yang mengutamakan kepentingan umum, kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Pemimpin yang adil itu tidak tidak KKN, tidak oligarki. Istilahnya apa? Lebih mementingkan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau keluarganya yang itu terkadang jauh dari prinsip keadilan. Sehingga napa Pak Bu, lawan dari adil menika napa? Dolim. Nah, pemimpin yang adil menika termasuk orang yang luar biasa. Karena merasa punya jadi pemimpin, punya wewenang, punya jabatan, itu sangat apa? Godaan untuk menyelewengkan jabatan itu sangat besar. Oh, saya punya jabatan ini, bisa berbuat ini, bisa berbuat itu. Sehingga pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil niku nggih ujiannya niku berat. Sehingga pemimpin yang adil niku termasuk orang yang luar biasa yang akan mendapatkan naungan Allah. Karena yang dapat naungan Allah ini hanyalah orang-orang yang luar biasa. Pemimpin yang adil. Yang kedua apa Pak Bu? Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun nasya'a bi ibadatillah. Nomor kali, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam keadaan rajin beribadah. Zaman sapunika Pak Bu, kita cari pemuda yang rajin beribadah, ingkang rajin teng masjid. Gampil mboten? Susah ya Pak nggih. Sebabipun apa? Digoda setan. Sebabipun apa? Amargi pemuda menika nggih godaanipun kathah. Nggih. Karena godaan dunia, godaan kesenangan dunia, godaan foya-foya, seneng-seneng, seneng dolan, seneng main.
Jadi pemuda yang rajin ke masjid niku luar biasa. Ngoten nggih. Karena napa Pak? Isih nom ning rajin ibadah, rajin teng masjid. Sehingga kita nggih mendapati kebanyakan masjid niku sing mengisi sinten? Tinggal sepo-sepo. Pensiunan nggih. Amargi napa Pak? Pun siap-siap nggih. Siap-siap napa? Siap-siap menghadap Allah. Nggih. Nggih. Lah pemuda kok masih muda tapi rajin ke masjid ibadah niku luar biasa. Karena kebanyakan pemuda di zaman sekarang nggih banyak yang tidak mengerti hakikat hidup. Senengi main dolan, senang-senang foya-foya. Karena mungkin punya prinsip sendiri. Prinsip napa? Kecil dimanja-manja, muda foya-foya, tua mati masuk. Wah, urip penak men nggih. Kadang enten dinasihati Mas, gotong masjid mumpung sih enom. Terusipun apa? Mumpung sih enom tak katek nih sik, ngoten terusipun nggih. Tak katek nih seneng-seneng kok nek wis keluarga mikir anak bojo, mikir pekerjaan abot ngoten nggih. Terusipun mumpung sih napa? Sih enom. Tak seneng-seneng dhisik. Ngoten nggih. Justru mumpung masih muda, kekuatan nggih, punya kekuatan, punya waktu luang, ini dimanfaatkan untuk beribadah. Nggih. Generasi pemuda zaman sapunika nggih senenganipun terkadang nongkrong teng pundi? Teng perapatan nggih, sambil gitaran nggih. Teng terminal nggih. Bahkan naudzubillah ada sebuah statement nggih yang menganggap anak muda sekarang kok ke masjid niku ketinggalan zaman. Nggih. Ingkang boten ketinggalan zaman, ingkang mengikuti tren iku tirosipun pemuda zaman sekarang itu yang milenial niku napa nongkrongipun teng nggih kafe napa teng anu nggih mall nggih. Naudzubillah enten napa Pak Bu pendapat ciri-ciri pemuda yang radikal itu yang senang ke masjid. Naudzubillah terusipun masjid niku sarang napa? Sarang teroris, sarang radikal. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang ini luar biasa sehingga Nabi SAW memasukkan pemuda yang rajin beribadah itu pemuda yang luar biasa yang akan mendapatkan naungan Allah. Umur masih muda tapi sudah paham hakikat hidup yang sebenarnya. Hidup perjuangan. Hidup menika apa? Harus berkorban. Hidup itu harus bersusah payah, prihatin. Kalau ingin sukses niku nggih, prihatin. Benten Pak Bu menawi pemuda itu masa mudanya untuk senang-senang foya-foya, nanti biasanya di masa tua akan menyesal. Ya akan nih napa biasanya pun apa nggih menyesal karena nggak maksimal nggih. Getun kenapa dulu kok nggak belajar sungguh-sungguh, kok nggak napa rajin beribadah. Enten hubunganipun kalian napa golongan yang ketiga yang akan mendapatkan naungan Allah adalah napa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid, rindu dengan masjid. Orang yang akan mendapatkan naungan Allah itu kalau dengar adzan Pak senang, bahagia. Mboten kok mireng adzan gersula kok adzan meneh ya, perasaan baradan mau nggih. Adzan meneh, salat meneh. Dan niku dadosaken apa Pak? Salat seperti jadi beban ngoten nggih. Nabi saja bersabda kepada Bilal, ya Bilal arih Nabi sholat.
Salat itu seharusnya nggih dados napa? Penyejuk pemandangan, menenteramkan hati. Nek kesel nyambut damel nggih napa? Istirahat salat. Mengke bar salat fresh melih. Sehingga orang yang akan mendapatkan naungan Allah menika napa? Yang rajin ke masjid, rindu dengan masjid. Bahkan kalau sakit itu Pak, saatnya sakit kan sholat tenggriya nggih. Pengen ndang napa? Ndang waras, ndang mari nggih, sembuh. Karena napa? Sudah rindu dengan masjid. Masya Allah. Sehingga terkadang kita nggih miris nggih orang yang masjidan, orang yang sering masjid malah napa? Dianggap nggih yang tidak-tidak. Termasuk napa Pak Bu? Orang yang hatinya terpaut dengan masjid niku termasuk sopir yang setiap adzan langsung apa? Mampir, Masya Allah. Sopir bis napa niku? Nggih wonten enten sopir bis niku Masya Allah yang salat 5 waktu. Enten nggih Masya Allah. Dan biasanya pun rezeki ini pun lancar. Yang perhatian kalian apa? Salat. Bahkan nek menawi sopiripun mboten napa salat nggih saged dipun laporaken nggih, oh sopirnya enggak salat nggih. Yang keempat nggih, wa rasulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang akan mendapatkan naungan Allah adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Sehingga Bapak Ibu, kita tresna dumateng sederek kita sami, kita mau berteman itu karena napa? Karena agamanya, karena kesolehannya, karena akhlaknya yang baik. Tidak sebagaimana sebagian orang yang mau berteman, mau bersahabat, kata sugih nggih, atau punya harta yang banyak, tak cedak ben kecipratan ngoten nggih. Paling enggak kecipratan ngoten ya Pak nggih. Nanti kalau sudah enggak punya harta yang banyak lagi akhirnya ditinggalkan. Jadi pertemanan, persahabatan yang tidak dibangun di atas kecintaan kepada Allah itu rapuh, nggak bertahan lama. Kalau sudah nggak mengambil manfaat dunia darinya, ya sudah tinggalkan. Enten ingkang napa Pak? Enten ingkang aku ndek kanca nek ngetok iki nek lagi napa? Nek lagi napa? Lagi butuh ngoten nggih. Kan enten nggih, enten apa? Enten istilahipun postingan enten nggih. Tumben kamu kok kelihat kalau baru nongol, baru kelihatan nek menawi nembe napa? Nembe butuh. Jadi memang karena agamanya, karena akhlaknya, karena Nabi memerintahkan untuk dekat-dekat dengan penjual minyak wangi. Orang yang baik supaya ketularan baik. Mboten kok cedak-cedak kebu gupak nggih mana apa ketularan mangke. Nah, niki Bapak Ibu, jadi membangun persahabatannya karena Allah. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini yang luar biasa juga yang akan mendapatkan naungan Allah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, yang punya kedudukan, lalu mengucapkan apa Pak Bu? Aku takut kepada Allah. Niki kados dene kisahipun sinten? Nabi Yusuf. Jadi Pak, bapak-bapak nih, kalau kita dihadapkan seperti itu kira-kira selamat enggak? Bisa kuat enggak? Ujian yang berat nih. Saya ngajak sinten? Saya ngajak nih wanitanya. Yang ngajak niku Putri Permaisuri ngono nggih. Permaisuri, bayangkan nih, yang mengajak wanita cantik yang punya kedudukan.
Tapi Masya Allah karena punya keimanan yang kuat, Allah lindungi, sehingga dia mengatakan ini akhafullah, menunjukkan orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa, dan kita yakin bahwasanya seseorang itu bisa selamat dari maksiat itu semata-mata perlindungan Allah. Semata-mata perlindungan Allah. Nabi Yusuf kalau tidak Allah selamatkan akan terjerumus ke dalam hal tersebut. Sehingga Bapak Ibu jamaah ingkang dirahmati Allah, ini orang yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya yang ke-6, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang ikhlas bersedekah. Ikhlas bersedekah niku memang berat. Saking ikhlasnya Pak, tangan kiri itu nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Padahal dekat nih, Masya Allah, padahal dekat sampai saking sembunyinya. Dan kita memang merasakan nih, sedekah secara sembunyi-sembunyi niku lebih napa? Lebih mendorong untuk ikhlas. Senajan nggih terang-terangan niku nggih sae, sembunyi-sembunyi nggih sae, masing-masing punya tujuan. Ing tubadu shadaqati fani immahi. Ya, kalau menampakkan juga baik, terutama niatnya untuk memotivasi, untuk mengajak, memberikan contoh yang baik, dan nggak boleh suudzon, menuduh orang yang sedekah terang-terangan, nggak boleh menuduh dengan tuduhan apa? Riya. Ngaten nggih. Yang hati itu yang tahu hanyalah Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengertosi ulama itu Masya Allah punya amalan-amalan rahasia yang hanya tahu hanyalah Allah dan dia sendiri. Saking rahasianya Pak Bu, enten apa Pak? Seorang ulama yang puasa selama 40 tahun, istrinya nggak tahu. Bayangkan nih, puasa selama apa? 40 tahun itu istrinya sendiri nggak tahu. Jadi setiap diberikan bekal untuk bekerja, ini kenapa Pak? Bekalnya dikasih orang di jalan, sehingga istrinya mengira bekalnya dimakan. Puasa sampai istrinya nggak tahu. Bahkan apa? Enten sebagian ulama, napa Pak Bu, yang tangisannya karena takut kepada Allah nih, yang masuk pembahasan terakhir ini, napa? Sampai ketika menangis ingat Allah, takut kepada Allah niku napa? Istrinya sendiri nggak tahu, padahal ada di sampingnya. Sehingga ada yang berpesan, bantal ini jangan dibolak-balik, biar kayak gini. Amargi napa Pak? Mungkin nek dibolak-balik kelihatan apa? Teles. Karena sering menangisnya, sehingga bantalnya jangan dibolak-balik. Bahkan ada ulama yang menangis ketika takut kepada Allah niku pura-pura napa Pak? Pilek. Ternyata pilek itu berat juga ya, nggak enak juga pilek. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kita itu butuh amalan yang rahasia yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk salat tahajud niku, orang yang rajin tahajud itu orang yang ikhlas. Karena di saat tahajud itu ya enggak ada yang tahu. Kecuali dia, keluarganya. Mereka napa? Enggak adanya amalan-amalan rahasia yang itu lebih mendekatkan kepada keikhlasan yang bisa kita andalkan. Kemudian yang terakhir, orang yang luar biasa pula adalah warajulun dzakarallaha khalian. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi. Ini kenapa Pak? Pentingipun zikir ketika sedang sepi, ketika nggak ada orang.
Terus daripada ngelamun, lebih baik apa? Zikir. Zikir, lisannya menyebut nama Allah, hati iringi dengan hati, dan tidak sadar ternyata apa Pak? Fafadhat ainah. Lalu ia pun meneteskan air mata karena ingat Allah, karena rindu kepada Allah, karena mungkin ingat dosa-dosa masa lalu. Ini orang yang luar biasa. Karena apa Pak? Di tengah kesibukan dunia yang banyak sekali, kesibukan dunia ini terkadang banyak melalaikan kita dari mengingat Allah. Dan orang yang seperti ini berarti hidupnya itu Masya Allah, meskipun dalam keadaan sibuk dengan urusan dunianya yang begitu banyak, ia masih sempat untuk berzikir. Termasuk orang yang Pak? Orang yang Nabi kabarkan akan datang penghuni surga, akan lewat calon penghuni surga sampai 3 kali. Yang seorang sahabat Pak? Penasaran. Ternyata amalannya biasa. Cuma kalau ngelilir, kalau kebangun di malam hari, itu langsung zikir, ingat Allah. Nih, benten nek kita Pak, ngelilir sing digoleki napa? HP lagi. Sifat si HP ini putih HP. Dan ini orang yang luar biasa orang yang kalau ngelilir ingat Allah niku menunjukkan aktivitas kesehariannya itu memang ia niatkan untuk Allah. Orang yang sering berzikir sehingga ketika kebangun di malam hari langsung ingat Allah. Dan rahasia yang kedua adalah orang tersebut yang Nabi kabarkan akan lewat calon penghuni surga. Rahasianya apa? Orang tersebut hatinya bersih, nggak ada sedikit pun perasaan dengki, iri hati dengan saudaranya sesama muslim. Itu orang yang luar biasa. Hatinya sama sekali nggak ada perasaan dengki, iri hati, hasad. Itu orang yang luar biasa. Dan orang yang bukan sembarangan, hati yang bersih, sehingga kelak pun akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, kesimpulannya kita berusaha untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Imam yang adil. Ingat nomor kali, pemuda yang rajin beribadah. Yang ketiga apa? Orang yang hatinya selalu ingat masjid, terpaut dengan masjid. Nomor sekawan apa? Orang yang saling mencintai karena Allah. Ingat nomor gangsal, orang yang takut kepada Allah, sehingga ketika diajak berzina mengatakan ini akhafullah. Jadi punya rasa takut kepada Allah. Yang keenam apa? Ikhlas dalam bersedekah. Dan yang ketujuh apa Pak? Zikir kepada Allah sampai meneteskan air matanya. Sehingga Bapak Ibu menika tiang-tiang ingkang golongan ingkang luar biasa yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat matahari sangat panas, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, bahkan tidak berkhitan, menunjukkan ketika kita kembali kepada Allah niku enggak bawa apa-apa. Harta enggak kita bawa, yang kita bawa hanyalah amal soleh kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makatan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang luhipun nyuwun pangapunten. Fanas'alullah ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.